Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana. Saya dari 10 TKJ 5 ingin mempresentasikan tugas sejarah, yaitu menceritakan tentang pelajaran materi sebelumnya, yaitu bab pertama dan bab kedua. Kali ini kita akan membaca bab pertama, yaitu sejarah. Oke, sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata ini berasal dari Yunani, historia, yang berarti informasi atau pencari. Nah, history itu berasal dari kata Yunani yang artinya informasi atau pencarian. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut geschiedenis yang mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi atau peristiwa yang sudah berlalu. Adapun pengertian sejarah menurut para ahli, yang pertama, Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 sebelum Masehi mengidentifikasikan sejarah bagi catatan lambang manusia dan peradaban dengan perubahan proses segala. Nah, itu menurut dari Ibnu Khaldun, yaitu sejarah sebagai catatan lambang manusia dan peradaban dan dengan sebuah proses segala. Nah, kedua, R.G. Collingwood pada tahun 1889 sampai 1943 mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang dilakukan manusia pada lampau. Itu menurut R.G. Collingwood. Yang ketiga, R. Muhammad Ali mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Pertama, sejarah adalah keseluruhan kejadian, peristiwa, dan kenyataan. Betul. Yaitu yang memang terjadi di sekitar kita. Oke. Kedua, cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Nah, itu yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Yang ketiga, ilmu yang menyelidikkan tentang perubahan-perubahan peristiwa dan kejadian teori kejadian benar-benar terjadi pada masa lampau. Oke, lanjut. Konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Itu adalah B. Konsep manusia, ruang dan waktu. Dalam sejarah, dalam sebuah peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Nah, ingat, manusia adalah pelaku dari semuanya. Oke, lanjut. Peran manusia sangatlah menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian adalah sejarahnya manusia. Nah, manusia tuh memiliki peran yang menentukan setiap peristiwa, sehingga setiap kajian adalah sejarahnya manusia. Itu udah manusia itu. Ya, selanjutnya, peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Nah, unsur ruang adalah yang menjadi tempat terjadinya peristiwa, akan memberikan gambaran yang jelas. Nah, itu adalah unsur ruang. Sedangkan waktu, adapun waktu akan terjadi menjadi batasan temporal. Batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Benar. Waktu adalah batasan temporal. Nah, kedua, cara berpikir kronologis dan mempelajari sejarah. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya agar bisa dapat dengan mudah menarik manfaat makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, benar, konsep berpikir kronologis sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah, benar, tanpa berpikir secara runtut dan kesenimbangan. Nah, dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, kita akan dihadapkan pada penyelesaian masalah atau pemberian solusi yang tidak tepat. Zigzag. Oke. Lanjut kita ke masa praksara. Pra itu sebelum, aksara tulisan,
nomaden berpindah. Praksara adalah masa sebelum tulisan, masa sebelum mengerti tulisan. Oke, A. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. 1. Asal-usul bumi dan makhluk hidup, bagaimana proses terbentuk alam semesta pertama kali? Para ilmuwan meyakini bahwa awal mula terbentuknya alam semesta atau termasuk bumi adalah terjadinya apa yang disebut Big Bang atau ledakan dahsyat atau juga sebut dentuman besar sekitar 13,7 miliar juta tahun. Itu lama banget. Ledakan tunggal ini melontar materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, planet, debu, kosmis, asteroid, meteor, energi, dan partikel lainnya. Di alam semesta ini ringkasnya terbentuk sistem tata surya. Tata surya. Oke, selanjutnya, menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu masa arkeolum, arkeokum. Yang kedua masa paleozoikum. Yang ketiga masa mesozoikum. Dan keempat masa neozoikum, yaitu masa sekarang. Yang pertama, masa arkeozoikum. Masa ini merupakan masa yang tertua, diperkirakan pada 2, miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih labil, masih pertama kali. Masih menyerupai gumpalan bola gas. Dan kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena ya temperatur bumi sangat panas, sangatlah panas, sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Nah, yang kedua, masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil meskipun secara menyeluruh belum dapat dikatakan demikian. Secara berangsur temperatur bumi mendingin dan mulai terlihatnya ada tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang lebih dikenal dengan nama mikroorganisme. Nah, selanjutnya muncul hewan sejenis ikan gak berongga yaitu Trilobita. Hewan amfibi, binatang yang dapat hidup di 2 tempat, darat dan air. Dan beberapa jenis tumbuhan, ganggang. Oleh karena itu, lah masa ini dinamakan pula dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Nah, yang C lagi, masa Mesozoikum. Masa ini yang disebut juga zaman sekunder, zaman kehidupan kedua. Diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil. Mulai muncul beragam hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis hewan reptil, dinosaurus, dan gajah purba atau mamut. Menjelang berakhir masa ini, mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang yang menyusul. Masa Mesozoikum juga dikenal sebagai masa reptil. Dinosaurus menjadi penguasa hampir sepanjang masa ini, namun kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun lalu. Kepunahan ini diperkirakan akibat tumbuhan es meteoroid raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Pada akhir masa ini mulailah muncul jenis mamalia. Nah, D. Masa Neozoikum. Pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai berkurang. Masa ini dibedakan menjadi 2, yaitu zaman tersier dan kuarter. Pertama, tersier. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal ini terpenting pada zaman ini adalah muncul jenis primata seperti kera. Yang kedua, zaman kuarter. Zaman ini dibagi ke dalam 2 kala, yaitu kala Pleistosen dan Diluvium, dan kala Holosen Aluvium. Pada kata Pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul, dan pada kala Holosen manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo
Homo sapien dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Nah, itulah 4 tahap, yaitu 4 masa, yaitu Arkeolum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Itu masa sekarang, Neozoikum. Oke, sekian dari saya, Farid Maulana. Izin pamit undur diri. Kalau ada maaf salah kata ya, maafkan saya kalau ada salah kata. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.